Kecanduan pornografimu itu tidak akan bisa dihilangkan di usia 30-an dan 40-an. Ketika seorang itu udah kecanduan pornografi selama itu, kecanduan itu tidak bisa dihilangkan. Ya, itu adalah kabar buruk bagi dirimu. Tapi, jangan telan mentah-mentah apa yang kukatakan. Karena memang suatu habit, nonton pornografi, melakukan PMO, itu memang nggak bisa dihilangkan dari dirimu. Bahkan ketika kamu usia 20-an pun, itu nggak bisa dihilangkan. Suatu habit yang sudah ibaratnya itu udah diakuisisi di dalam otak, itu nggak akan bisa dihilangkan karena otak selalu menyimpan hal tersebut. Satu-satunya hal yang masuk akal yang bisa kamu lakukan adalah kamu mengganti habit tersebut, kamu mengganti kebiasaan tersebut, kamu mengganti respon ketika kamu ingin melakukan habit tersebut. Karena kebanyakan ketika kamu kecanduan pornografi, ketika kamu nonton pornografi, kamu melakukan PMO, itu semua selalu datang dari sebuah trigger. Kalau kamu usia 30-an, 40-an, kamu udah berkeluarga, kamu udah punya pekerjaan, kamu udah ada kesibukan. Ketika kamu stres di pekerjaan kamu, ketika kamu stres dengan istri kamu, ketika kamu stres dengan kehidupan, kamu lari ke PMO. Oke? Itu menjadi sebuah habit pattern. Dan itu nggak bisa dihilangkan. Jujur itu nggak bisa dihilangkan. Yang bisa kamu lakukan adalah mengganti responnya, mengganti. Kalau trigger itu akan selalu ada. Selama kamu masih hidup, kamu akan selalu bermasalah dengan istrimu. Dalam konteks bermasalah itu maksudnya akan selalu ada cekcok, meskipun ya kadar cekcoknya itu mungkin beda-beda ya. Selama kamu bekerja dengan orang lain, kamu punya usaha sendiri, kamu juga akan mengalami banyak masalah. Dirimu dulu, setiap kali ada masalah, setiap kali kamu stres, kamu lari ke PMO. Yang itu semakin bertambah usia, semakin apa ya, jalur di otakmu untuk melakukan hal tersebut itu semakin autopilot itu loh. Semakin autopilot. Semakin sulit untuk dihapus dan memang nggak bisa dihapus. Karena yang ku bilang tadi, otak kita tuh sangat hebat untuk merekam kebiasaan. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang nggak pernah berhubungan dengan PMO itu bisa dibilang orang yang beruntung. Tapi jangan patah arang, jangan menyerah. Kalau kamu kecanduan pornografi, kamu bisa mengganti kebiasaan tersebut. Kamu bisa mengganti responnya. Ingat teori dari habit. Habit itu selalu dimulai dari trigger, kemudian kamu merespon, kemudian kamu jadikan itu sebuah respon, itu jadi sebuah kebiasaan. Setiap kali kamu stres, oke, yang harus kamu pahami bahwa kamu tidak akan bisa hilang sepenuhnya dari stres itu. Tergantung responmu gimana. Kalau respon kamu itu sekarang kembali ke PMO, ya kayak jalur itu semakin menguat itu ya. Semakin sulit untuk diganti. Tapi kalau kemudian kamu merespon stres kamu itu pada hal yang positif dan mengganti kebiasaan responnya itu menjadi hal yang positif kayak olahraga, baca buku, apalagi misalnya yang main sama anak, kemudian apalagi mungkin shopping dengan istrimu, mungkin kamu kemudian cerita sama istrimu, kamu ngobrol dengan istrimu. That's a therapy. Itu adalah sebuah terapi, ngobrol dengan istrimu. Mulai kayak deep talk. Terlepas mungkin istrimu seperti apa, itu sangat jauh lebih sehat dibandingkan kamu melakukan PMO daripada kamu melakukan pornografi. Ya banyak juga yang bilang kayak ngobrol dengan istri malah jadi semakin stres. Tapi percayalah bahwa jangan menganggap istri kamu seperti itu gitu loh. Karena ya itu pilihanmu. Bagaimana kamu, itu tugas suami, bagaimana kamu membuat hubungan komunikasi kamu dengan istri itu baik gitu loh. Ya ngobrol apa kayak gitu, atau bawa kemana berwisata gitu ya, itu jauh lebih sehat. Dan setiap kali kamu merasakan kayak gitu, kamu tahu responnya apa. Mungkin sepedaan, atau mungkin kamu ke kebun, kalau kamu bapak-bapak, kemudian kamu apa, benarin pipa atau apa gitu ya. Lakukan hal tersebut daripada kamu selalu ke aktivitas PMO, selalu buka handphone kamu, selalu mencari bahan. Karena semakin kamu melakukan itu, semakin menguat jalur itu. Tapi kemudian kalau kamu ganti, otak juga akan lama-lama menguatkan jalur itu dan lama-lama menjadi sebuah hal yang autopilot. Oh, jadi kalau misalnya kamu stres, kamu lakukan mungkin berkebun. Oh, stres nih pekerjaan, ya udahlah, kamu cangkul-cangkul kebun belakang rumah kamu. Kemudian kamu benerin, kamu bikin apa? Bikin dapur
bikin wastafel di rumah jadi lebih baik atau gimana, mungkin di renovasi atau apa, lakukan hal tersebut. Be kreatif. Karena itu yang bisa kamu lakukan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menghilangkan, karena memang nggak bisa dihilangkan kebiasaan tersebut. Tapi kalau kamu menumpuk respon kamu, ketika kamu punya, katakanlah kamu punya kondisi stres, terus kamu memberikan respon banyak hal tadi yang positif, maka aktivitas PM-mu itu udah nggak menarik lagi. Itu udah tertumpuk aktivitas yang lebih sehat. Itu tugasmu sekarang, yaitu mencari sebanyak-banyaknya respon. Kalau kamu merasakan kayak urge atau hasrat tersebut naik, apalagi ketika kamu stres. Karena itu secara otak itu sudah autopilot. Ketika kamu stres, maka otomatis, wow, aku pengen melakukan PMO. Atau perbaiki hubunganmu dengan istri kamu. Jadi setiap kali kamu stres, kamu berhubungan dengan istri kamu. Itu jauh lebih sehat. Itu bisa membuat hubunganmu dengan istri jadi lebih baik, membuat harmonis, dan itu akan menghilangkan kebiasaan buruk kamu. Sama-sama triggernya stres kok. Oke? Thank you di next video.